perkenalkan nama saya Erika Lavinia Saputra. Saya adalah mahasiswi London School of Public Relations Jakarta. Nah, saat ini saya akan mempresentasikan mata kuliah PR Program atau Public Relations Program. Nah, selama saya mempelajari PR Program ini, saya akan menjelaskan semuanya secara mendetail dari sesi pertama sampai sesi ke-6. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik like-nya, untuk subscribe-nya, dan nyalain loncengnya tuh biar kalian dapat notifikasi tiap kali aku upload video baru. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga pada ngerti apa itu PR program, oke? Jadi sekarang kita lanjut. Sesi yang udah saya pelajari dalam sesi 1 sampai sesi 6 ini. Nah, yang pertama ada PR in general. Yang kedua ada teori underpinning of public relations. Yang ketiga ada develop of communication strategy. Yang keempat ada PR research for planning and evaluation. Yang kelima ada planning your PR program. Dan yang terakhir ada situations analysis. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai PR in general. Nah, apa sih public relation? PR is about creating content and managing communication in whatever format is it. And then, public relation adalah orang yang menjaga reputasi dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman dan dukungan dalam mempengaruhi pendapat dan perilaku. Nah, ada dua peran PR yang dominan. Yang pertama adalah teknisi komunikasi, yang kedua adalah manajer komunikasi. Nah, ada tiga kunci definisi. Yang pertama adalah a project, yang kedua adalah a campaign, yang ketiga adalah a program. Kita menjelaskan mengenai teori underpinning of public relations. Nah, teori PR ini menurut Theodore Newtonville, PR itu bukan advertising dan promosi, tetapi PR itu keseluruhan kegiatan yang menghubungkan perusahaan dengan publik. Nah, menurut Ivy Lee, prinsip PR itu yang utama adalah tell the truth. Jadi kita jangan pernah memberikan informasi atau kebohongan terhadap publik. Nah, informasi yang harus kita berikan kepada publik itu yang harus sesuai dengan sebenar-benarnya, dengan fakta yang sesuai. Nah, menyatakan dengan sebenar-benarnya itu kita sebagai orang yang mewakili perusahaan kita atau organisasi kita, nah kita harus mengatakan yang sebenar-benarnya. Nah, terus sejarah PR itu pada saat pemerintahan di Indonesia, saat pertama kali kemerdekaan Indonesia itu menyampaikan informasi kepada publik mengenai kemerdekaan Indonesia melalui siaran di radio, itu Radio Republik Indonesia. Nah, jadi pengumumannya kemerdekaan Indonesia itu melalui siaran radio. Fungsi PR itu menerjemahkan kebutuhan klien kepada publik. Kalau kita menempatkan diri sebagai PR consultant, kita harus apapun kebutuhan klien yang perlu disampaikan kepada publik, kita harus mampu menginterpretasikan lalu menyampaikannya kepada publik. Nah, ada peran sosial dalam kegiatan PR itu ada 4, yaitu yang pertama ada prinsip komunikasi, ada truth. Lalu kita harus menjadi pihak yang memberikan informasi yang paling akurat dan yang paling bisa dipercaya. Nah, yang kedua adalah comprehensiveness, adalah informasi yang kita sampaikan harus lengkap, menceritakan semua masalah, harus relevan, konsisten, dan harus jelas. Yang ketiga adalah timeless. Informasi yang kita sampaikan harus informasi yang paling baru, harus up to date, jangan informasi yang belum terjadi, yang udah kadaluarsa, pokoknya harus yang udah kejadian dan terkini. Lalu yang keempat adalah accessibility. Sebagai seorang PR, kita harus mudah diakses oleh para pencari informasi terhadap organisasi maupun perusahaan yang kita wakili, sehingga kita bisa menjadi satu-satunya yang mudah diakses dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh publik atau media dalam hal ini. Nah, praktisi PR juga harus menguasai research, mengenai analisa terkini perusahaan dari internal maupun eksternal perusahaan. Akan menjelaskan mengenai develop a communication strategy. Nah, sebagai PR kita harus tahu apa itu goals perusahaan atau goals organisasi atau goals perusahaan dari klien kita. Nah, kita juga harus mengetahui analisa situasinya, karena itu kita baru bisa menentukan apa objektif dari peran yang kita rencanakan, itu siapa audiensnya. Nah, apa itu situasi analisis? Dalam situasi analisis, kita mempelajari apa saja situasi yang ada di dalam perusahaan baik internal maupun eksternal.
Nah, objektif adalah tujuan yang hendak dicapai dalam perencanaan program PR kita. Strategi adalah langkah-langkah yang dibutuhkan atau langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencapai objektif yang sudah kita tentukan sebelumnya. Taktik adalah cara menyampaikan atau mengimplementasikan supaya strategi dapat dijalankan. Nah, key message atau pesan kunci, pesan apa yang ingin kita sampaikan kepada publik melalui media. Jangan sampai kita membuat kegiatan media atau perencanaan PR tetapi kita tidak memiliki key message. Nah, hal utama yang perlu diperhatikan adalah timeline. Kita harus bekerja sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan, kapan dan di mana saja bisa ditentukan sesuai dengan timeline. Budgeting, nah ini juga penting, PR harus menguasai mengenai budgeting dari awal sampai akhir. Kalau ada pre-program atau pre-campaign, budget udah harus dihitung mulai dari pre-campaign sampai kepada post-campaign. Jadi kalau ada campaign-campaign selanjutnya yang mendukung kampanye utama, berarti budget harus sampai post-campaign juga. Jadi dari awal sampai akhir acara ya. Lalu melakukan evaluasi, ini juga penting terhadap keseluruhan kampanye. Evaluasi ini gunanya untuk menentukan atau juga untuk melihat programming kita sudah sesuai atau sudah mencapai objektif yang diinginkan atau belum. Evaluasi ini juga berguna untuk menentukan kampanye berikutnya. Saya akan menjelaskan mengenai PR Research for Planning and Evaluation. Nah, fungsi PR berawal dari hanya untuk berhubungan media dengan agen pers. Tetapi setelah berevolusi, semuanya menjadi nggak lagi menjadi renungan, tapi udah menjadi bagian integral dari campuran komunikasi. Nah, tujuan utama PR campaign itu ada informational objektif, yang kedua ada motivational objektif, yang ketiga adalah behavioral objektif. Lalu selanjutnya adalah kualitatif versus kuantitatif research. Kualitatif research ada 3 bentuk penelitian kualitatif yang populer dalam PR. Yang pertama adalah in-depth interview atau wawancara mendalam. Yang kedua ada focus group atau kelompok fokus. Yang ketiga adalah participant observation atau pengamatan partisipasi. Nah, kuantitatif research itu juga ada 3 cara membedakan metode kuantitatif dari kualitatif. Yang pertama adalah pendekatan kuantitatif, mementingkan respon untuk individual. Yang kedua adalah banyak yang menggunakan metode kuantitatif untuk menggenerasi dari ke kelompok individu yang lebih besar melalui penampilan sampel. Yang ketiga adalah peneliti harus memiliki pemahaman tentang prosedur statistik besar dan analisis. Pada sesi kelima ini, saya akan menjelaskan mengenai planning your PR program. Nah, situasi yang membuat kita membutuhkan program PR itu ada 4, yaitu remedial atau mengatasi situasi negatif, yang kedua adalah one-time project, yang ketiga adalah mempromosikan masalah, dan yang keempat adalah reinforcement atau menjaga reputasi dan dukungan publik. Nah, apa sih perencanaan penting? Perencanaan yang penting untuk menghindari kegagalan dalam suatu program yang sedang dijalani. Nah, PR planning ini ada 8, yaitu yang pertama ada background, yang kedua objektif, yang ketiga target audience, yang keempat adalah key message, yang kelima adalah strategi, yang keenam adalah taktik, yang ketujuh adalah timeline and budgeting, dan yang kedelapan adalah evaluation. Keenam ini saya akan menjelaskan mengenai situation analysis. Analisis adalah bagian pertama dari proses perencanaan. Yang pertama dilakukan yaitu penelitian. Nah, ada 3 elemen nih. Analisis the environment, itu yang pertama adalah lingkungan, yaitu ada PEST, yaitu political, economics, technological, and social. Nah, yang kedua adalah analisis the organizational atau organisasi, yaitu SWOT atau strengths, weakness, opportunities, and threats. Nah, analisis the stakeholder itu yang ketiga, yaitu pemangku kepentingan. Penjelasan saya dari sesi 1 sampai sesi 6 dalam mata kuliah Public Relation Program. So, thank you sudah mendengarkan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.